Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang kembali di webinar mini bootcamp 4 Data Bangalore. Kali ini kita memasuki kedua. Sesi ini akan, maaf teman-teman boleh di mute dulu. Maaf, saya ulangi. Sesi kedua kali ini akan diisi oleh Kak Eka Pramudita selaku Data Engineer dari Fairbank. Oke, sebelum ke materi, aku mau ngejelasin sedikit nih teman-teman tentang silabus Data Bangalore. Kak Yovani boleh bantu share screen? Teman-teman. Nah, oke, di sini aku mau membacakan silabus dari Data Bangalore. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Nah, kenapa sih kita membentuk Data Bangalore? Latar belakang dari Data Bangalore itu sendiri adalah saat ini di era 2000-an adalah era di mana terjadinya tsunami data. Dikarenakan banyaknya data yang membanjiri kanal lintas kehidupan kita. Sehingga perusahaan teknologi mayoritas menggunakan data sebagai pengambil keputusan maupun sebagai bahan bakar untuk mencapai visi perusahaan. Untuk dari itu, kebutuhan akan ahli data sangat dibutuhkan. Akan tetapi, suplai dari talent ahli data sangat terbatas, di mana kami mendapat berita bahwa status darurat Indonesia kekurangan 9 juta digital talent. Untuk dari itu, kami hadir di negara Indonesia dengan membawa semangat perubahan untuk menjadikan digital talent Indonesia layak berkompetisi di kancah lokal maupun internasional dengan kiblat pengetahuan teknologi yaitu Kota Bangalore di India, di mana kota tersebut merupakan pusat belajar dan gudang talent ahli teknologi di dunia. Oke, visi dan misi dari Data Bangalore sendiri, visi kami adalah mencetak sumber daya yang unggul, kompetitif, serta handal di bidang full stack data science dengan waktu yang sesingkat mungkin. Misinya yang pertama menjadi poros bootcamp learning online yang berfokus pada bidang data science. Yang kedua, memberikan fasilitas pelatihan berbasis online terbaik melalui perancangan kegiatan pembelajaran secara konsep yang interaktif. Dan ketiga, membantu mempersiapkan jenjang karir gemilang bagi tiap peserta melalui kegiatan mentoring serta perluasan relasi, baik dengan data scientist lokal maupun internasional. Next, Kak. Nah, apa sih benefit yang kalian dapatkan kalau bergabung di Data Bangalore? Yang pertama adalah Data Bangalore itu up-to-date curriculum. Kami berupaya untuk terus mengupdate kurikulum pembelajaran ahli data India agar sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan industri terkini. Yang kedua, project-oriented learning. Kamu akan diberikan kesempatan untuk menghadapi berbagai real case study secara langsung dan menemukan solusinya. Disinilah kamu dapat mulai merancang portofolio data science-mu. Yang ketiga, learning with expert. Bootcamp ini akan dibimbing oleh para mentor bersertifikasi dan berpengalaman dalam mengajar, seperti dari Traveloka, Tokopedia, Employ, dan lainnya. Yang keempat, affordable price. Melalui kurikulum data science India dan fasilitas pembelajaran yang berkualitas, kami tetap menawarkan akses dengan harga yang sangat terjangkau bagi siapapun yang mau belajar dan menjadi ahli data. Bahkan, kami juga menyediakan beberapa beasiswa bagi teman-teman yang bersungguh-sungguh ingin mempelajari data science. Yang kelima, high quality learning. Kamu akan mendapatkan pengalaman bootcamp online yang tidak mengecewakan, di mana audio, video berkualitas, koneksi internet, dan host yang stabil, jumlah peserta terbatas tiap kelas, serta support teaching assistant yang cepat. Yang keenam, kamu akan mendapatkan free mentorship and interactive group discussion. Di sini kami memberikan wadah nih bagi kalian semua setiap peserta bootcamp untuk saling berbagi informasi melalui grup diskusi. Setiap peserta diperkenankan untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan para mentor tanpa batas waktu, bahkan setelah bootcamp selesai. Yang ketujuh, share project and job hiring. Next, Kak.
Di sini, kami akan membantu menemukan berbagai pekerjaan di bidang data science baik di lingkup nasional hingga internasional. Yang kedelapan, Certificate of Completion. Setelah menyelesaikan program ini, kamu akan mendapatkan e-sertifikat yang dapat membantu dalam mencari kerja, tetapi dengan syarat mengikuti saran dari expert kami. Next, Pak. Nah, role pekerjaan. Setelah lulus bootcamp Data Bangalore, kamu dapat menjadi data scientist, business intelligence, statistikawan, business development, machine learning engineer, NLP engineer, image processing engineer, data engineer, dan masih banyak lagi. Nah, ini bagian yang terpentingnya nih, teman-teman. Bentar. Ini ada silabus data science. Jadi, kami mengajari teman-teman bootcamp dari data structure sampai dengan unstructured. Nah, di Data Bangalore kita mengajarkan introduksi data atau tolong di mute dulu ya. Kita mengajarkan tentang introduction to data science atau pengenalan tentang ketajaman bisnisnya. Kita juga mengajarkan SQL for data science, Python for introduction, Python for data processing, Python for data programming, data visualization, statistic for data science, machine learning preparation, machine learning supervised, machine learning unsupervised, deep learning, bahkan sampai application machine learning and deep learning. Next. Oke. Nah, ya. Nah, di Data Bangalore kita juga mengajari kalian cara mengolah data teks maupun kalimat, atau biasa disebut dengan natural language processing. Next, Kak. Nah, kalau tadi berupa kata atau kalimat, sekarang di Data Bangalore kami juga mengajari kalian cara mengolah data gambar. Next, Kak. Nah, lecture dari Data Bangalore itu ada yang berasal dari Employ, AstraZeneca, Tokopedia, Fairbank, Telkom Indonesia, dan masih banyak lagi. Next, Kak. Nah, skema bootcamp. Ini juga teman-teman banyak banget nih yang nanya, Kak, skema bootcamp-nya gimana sih? Jadi, skema bootcamp kita ini terdiri dari 4 bulan bootcamp dengan minimal 20 kali pertemuan. 20 kali pertemuan online Zoom meeting pada hari Minggu, ditambah dengan free class soft skill data science, free class completion test, dan kalian juga bisa menonton video rekaman pembelajaran yang sudah dimuat berdasarkan kurikulum yang dibentuk oleh kami. Kalian juga akan mengerjakan tugas mingguan serta mengerjakan proyek akhir. Nah, terakhir Kak. Nah, harga bootcamp kami adalah 7,5 juta. Jadi, teman-teman, untuk teman-teman yang mengikuti mini bootcamp 4 ini, kami ada harga khusus, yaitu sebesar 2,8 juta untuk 10 orang pendaftar pertama, dengan cicilan hanya 500.000 per bulan. Nah, untuk teman-teman yang tadi banyak nih yang nanya kan, kok kalau misalkan nggak lolos beasiswa gimana? Tenang aja, karena kita bakalan dapat kasih kalian promo-promo menarik lainnya. So, pantengin terus Instagram Data Bangalore ya. Oke, mungkin cukup dari aku. Langsung aja aku serahin ke Mas Eka untuk mengisi materi pada sesi kedua hari ini. Halo Mas Eka. Halo Mbak Fitri, terima kasih. Oke, saya juga izin off cam ya, karena sinyal lagi nggak bagus juga di sini. Oke, nggak apa-apa Mas, silakan. Terima kasih. Ya, oke. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku share screen dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita bakal bahas build ETL data pipeline ya. Jadi kalau misalnya di bidang data engineering itu, ETL itu merupakan kayak hal yang sudah pasti dilakukan oleh data engineer gitu ya. Jadi menu wajibnya gitu. Aku juga waktu pertama kali start as data engineer di Fairbank juga, task pertamaku itu bikin ETL script gitu. Nah, jadi emang sepenting itu teman-temannya ETL itu ya. Nah, sekarang kita mulai dari
mengenai apa itu ETL dulu ya. Jadi ETL itu adalah sebenarnya singkatan teman-teman, singkatan dari extract, transform, dan load. Itu merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang kemudian divalidasi dan transformasi dan kemudian disimpan dalam data warehouse gitu. Jadi proses ETL ini adalah sebuah proses di mana kita bisa mengambil data dari berbagai sumber dan kemudian ditransform dan juga disimpan dalam data warehouse sehingga siap untuk dianalisis gitu ya. Nah, terus tujuan ETL itu adalah untuk yang pertama peroleh standarisasi terhadap data yang dibutuhkan. Jadi ntar yang pakai data kita nih misalnya kayak data analis atau data scientist gitu ya, mereka bisa fokus ke ini gitu, fokus ke misalnya drawing insight atau misalnya bikin model gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi soal cleaning data karena dengan ETL itu data diharapkan sudah siap untuk di-consume gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua itu mempersiapkan data sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Jadi kan kalau misalnya di perusahaan itu data mengalir ya teman-teman ya. Kadang-kadang juga tim manajemen itu perlu data dalam waktu yang real time gitu. Nah dengan ETL ini kita bisa mendeliver data itu ya dari sumbernya ke data warehouse atau tempat-tempat yang lain untuk reporting sehingga bisa dikonsumsi dengan baik gitu ya teman-teman. Nah terus yang terakhir itu mengurangi atau menghilangkan unsur garbage dalam data. Ya kan kita tahu ya kalau misalnya data itu nggak selamanya bersih ya teman-teman ya. Dan mostly emang data yang real time yang real time memang datang dalam bentuk yang kotor gitu ya. Nah jadi fungsi dari ETL script ini yaitu untuk mengurangi garbage gitu karena yang kita tahu kan ada istilahnya teman-teman ya, garbage in garbage out ya. Itu tuh jadi supaya data yang kita olah itu nantinya bisa menghasilkan insight yang bagus dan juga model yang bagus gitu. Nah mungkin kita langsung aja ke ini ya teman-teman ya, ke apa namanya prakteknya ya. Oke bentar, sekarang ini ada skema ini ya, skema ETL. Jadi kalau misalnya extraction itu datang dari sumber ADBMS, SQL Server atau file Excel misalnya atau JSON atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam staging area dan ditransform, lalu kemudian masuk ke data warehouse gitu. Nah mungkin sekarang kita langsung bahas aja extract itu kayak gimana ya teman-teman ya. Nah extract itu ini proses pengambilan data ya kan. Contohnya tuh kayak ngambil data tweet dari Twitter API, terus proses data Excel yang dikirim ke email, dan juga ngambil data dari website dengan scraping gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang aku juga mau menunjukin contoh dari proses ETL ini. Aku mau share salah satu proses ETL supaya kalian kebayang gitu ntar kayak gimana ini ya. Nah di sini aku ngambil salah satu project dari seorang influencer di bidang data engineering gitu ya, namanya Carolina Sawinska. Kalian bisa subscribe YouTube dia di sini. Kalau kalian bisa tarik sama data engineering bisa subscribe dia. Dan juga ini aku ngambil satu projectnya dia yaitu Free Data Engineering Course for Beginners. Ini ada contoh ETL teman-teman ya, beserta beserta automation juga di Airflow gitu. Jadi aku ambil dari sini dan kemudian aku ubah dikit gitu ya scriptnya. Nah sekarang kita mulai aja langsung ke ini ya, ke proses proses ETL-nya gitu ya. Nah pertama ini adalah package yang kita butuhkan gitu ya. Jadi kalau biasanya tuh kalau misalnya bikin script ETL itu selalu start dengan ini ya, start dengan Python notebook supaya aku bisa tahu gitu data
yang aku terima ini bakal diproses seperti apa gitu. Karena dengan blok ini kita bisa mengeksekut code per potong-potong gitu. Jadi nantinya sebelum dibikin ke dalam satu script yang utuh, jadi aku bisa lihat dulu gitu ini gimana baiknya gitu. Nah terus ini kita running ya. Nah, terus buat ekstrak itu pertama kita mesti login dulu di Spotify dan klik link ini gitu ya. Klik link ini. Nah di sini di Spotify itu menyediakan API untuk kita ngambil data dari akun kita sendiri gitu teman-teman. Nah di sini kita ngambil tokennya untuk mengambil data ini ya yang recently played ya. Jadi lagu-lagu yang terakhir dimainkan di Spotify gitu. Request token dan kemudian ini ada out tokennya kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah token ini berlakunya sekitar ya mungkin 3 menitan doang teman-teman ya. Jadi misalnya kita mau nyoba lagi kita mesti generate lagi gitu. Baru kita run ininya, kita define tokennya kayak gimana. Nah, terus di sini di part ini kita mendownload lagu-lagu yang kita mainkan gitu ya. Nah, ini aku ngambilnya di sini aku taruh headers pertama itu untuk supaya menyesuaikan dengan ini ya teman-teman ya, dengan syarat yang diberikan oleh Spotify API. Jadi ada ini accept application JSON, di sini aku masukin gini, terus content type ini dan juga authorization-nya gitu ya. Nah, terus dari headers, terus aku mau ngambil lagu-lagu yang aku mainkan itu ini apa dari start dari hari kemarin gitu sampai hari ini gitu ya. Jadi di sini aku sorry ini bukan last week tapi yesterday harusnya ya. Ini yesterday. Karena ada satu ya, ini ada satu dikurangi 1. Ini misalnya yesterday. Oke. Nah, ya biar ini aja biar gampang. Biar biasa aja kalau misalnya yesterday ya. Jadi di sini aku mau ngambil lagu-lagu yang di play dari kemarin sampai sekarang gitu ya. Nah ini aku running ya tadi kan token udah di define di sini, terus masukin di sini nanti. Kita running. Nah ini nanti file di store dalam data ini teman-teman, variable data ya. Nah kalau kita lihat data itu kayak gimana sih? Itu bentuknya kayak gini teman-teman data ya. Jadi dia bentuknya tuh JSON object ya. Jadi kalau kita cek secara detail gitu ya, ini kayak ya apa seberantakan ini teman-teman gitu ya kan dari sini sampai bawah sini sampai bawah sini gitu ya. Nah itu nah tugas kita tuh mengambil data secara tepat dari si JSON ini teman-teman gitu di tahap ekstrak ini ya teman-teman. Jadi kita mesti apa namanya tahu dulu kalau misalnya JSON itu kan bentuknya ini ya seperti dictionary ya kalau dalam Python ya. Jadi di sini aku bikin pertama aku define dulu apa aja yang mau ambil gitu kan. Nah di sini aku udah define yang mau aku ambil itu adalah judul lagu, terus nama album, nama artis, terus popularity dari lagunya, terus tanggal rilisnya, terus lagunya dimainin kapan, terus timestamp-nya itu tanggal lagu dimaininnya, dan yang terakhir itu link ke lagunya gitu. Nah jadi pertama-tama aku bikin dulu ini apa namanya list kosong gitu ya di sini. Nah kemudian step yang paling penting teman-teman ini kita mesti ekstrak gitu data-data yang kita pengen ambil tadi dari JSON yang ini tadi teman-teman ya. Nah ini pertama ini misalnya song name ya, misalnya judul lagu gitu ya. Nah ini tuh
kan aku nge-define kayak gini ya teman-teman, kayak gini. Nah kita bisa cek gitu kalau misalnya di pas kita run itu dia bakal nampilin judul lagunya. Nah tapi perjalanannya itu adalah kita mesti nge-trace dulu teman-teman dari yang tadi nih, dari yang data tadi ya, dari bentuk pertama banget tadi itu data kan di trace dari sini ternyata ada ini ya, ada key items ya, apa key yang namanya items gitu. Nah terus kalau misalnya aku ketik items bakal muncul gini. Nah misalnya kita mau lihat lagi tuh dalamnya gimana, dalamnya items itu gimana kan. Kita bisa klik lagi di sini. Nah ini di dalam items ini adalah kalau kita lihat di sini ada ini ya, kurung siku teman-teman ya. Kurung siku sampai paling bawah itu ada kurung siku lagi. Nah berarti ini tuh semacam ini ya, list teman-teman ya. Berarti nah kita bisa tahu kalau misalnya data dengan apa namanya dengan items itu adalah list dari lagu-lagu yang kita mainkan itu. Nah ini misalnya aku ambil contoh yang 0 gitu ya. Yang pertama, list yang pertama apa namanya tuh lagu yang pertama gitu ya. Nah ini lagu pertama. Close lagi, terus kita buka lagi gitu kan. Nah ini kita bisa lihat. Nah dari lagu apa? Jadi itu teman-teman kita mau ngambil data secara looping ya teman-teman, dari list tadi, list lagu-lagu tadi itu ngambil dari tiap lagu di list itu gitu. Nah sekarang kita mesti apa namanya mesti nemuin gitu. Yang pertama jadi kan kita mau nyari song name ya, nama lagu. Nah berarti kita mesti nemuin di mana sih nama lagu di apa namanya di hutan belantara Jason ini gitu kan. Nah ini kalau misalnya kita lihat name ini ada Hindia, ini kan berarti artisnya ya, berarti ya. Dia tipe artis, terus ini nama lagu tuh di ini ya. Ini di sini name ada Medan Bayangan, ini nama album ya. Nah kalau nama judul lagunya itu ada di bawah lagi, berarti. Nah di sini ya teman-teman ya. Rumah ke rumah gitu. Nah terus sekarang kita lihat dulu ininya apa, kurung kurawalnya di mana kan ini. Kan dia di dalam kurung kurawal yang ini. Terus kalau kita trace lagi ke atas itu berakhirnya tuh di sini ya teman-teman ya. Berarti kita mesti ngambil value dari track dulu ini. Track ini kan ada value track apa key track, value-nya itu ini gitu. Berarti kita mesti ngambil dulu track di sini. Track kan. Nah. Jadi track kita semakin dalam teman-teman ya. Pas sudah dapat track gitu kan. Nah, dari sini dari track ini kita ngambil key yang cocok gitu untuk mendapatkan judul lagu teman-teman. Gitu. Nah, jadi kurang lebih gitu teman-teman prosesnya. Jadi apa di ekstrak ini kita mesti teliti liatin data yang kita dapatkan dari sumbernya gitu ya, dan kita mengambil dengan cara yang tepat gitu. Nah, jadi ini misalnya kan udah ngambil song name, terus lanjut ke semuanya gitu ya. Ini udah aku cari udah aku bikin semuanya. Jadi pas di running itu jadinya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi song name-nya segini, terus albumnya dan seterusnya tuh udah lengkap gitu, ada gitu. Nah, kalau misalnya udah dapat semua ininya apa namanya cara ngambil data dari JSON tadi, sekarang kita bisa mulai loopingnya teman-teman. Jadi extract column that we wanted gitu di sini. Jadi idenya itu tadi ngejalanin yang ada di data item tadi, yang ada di list tadi itu, dan kemudian ngambil data-data yang diperlukan dan kemudian dimasukkan ke dalam list kosong yang di sini tadi gitu. Jadi di sini kita langsung aja di running gitu ya. Nah, di sini jadi nantinya kalau kita lihat di sini gitu di Jupyter variabelnya itu kalau ada song names, ini ada list,
isinya 50 gitu, isinya judul lagu semua nih kalau kita buka. Nih tadi ya. Nah, ini ada judul lagu semua gitu ya. Nah, terus kan masih ini ya, masih list ya teman-teman ya. Sekarang kita bikin ke dalam itu data frame gitu. Nah, caranya adalah kita masukin dulu list tadi ke dalam bentuk dictionary, yaitu jadi yang song names tadi dimasukkan ke dalam dictionary dengan key-nya itu song name gitu dan seterusnya. Nah, dari sini dari dictionary ini kita bisa bikin data frame gitu. Di sini dengan nama kolom yang kita mau gitu ya. Kita running, berhasil, dan kita lihat data frame-nya kayak gimana di sini. Gitu. Nah, di sini kan ada song name, ada album, artis, popularity, release date, play at, timestamp, dan link to songnya gitu ya. Nah, sampai sini proses ekstrak itu udah ini teman-teman udah selesai gitu ya. Jadi yang awalnya tipe data JSON tadi gitu di-convert, diubah jadi bentuk data frame supaya nanti bisa kita validasi dan kita transformasi gitu di step berikutnya yaitu transform gitu ya. Nah, kita balik dulu ke slide untuk lihat transform ya. Kalau transform itu adalah proses standarisasi data supaya sesuai dengan format yang diinginkan. Jadi kan kadang data itu pas data itu nggak langsung sesuai format yang kita mau ya. Makanya kita perlu proses transform untuk memvalidasi dan juga mentransform jika diperlukan gitu. Jadi ada validation, ada transform di sini. Kalau kita balik lagi ke script yang tadi, ini pertama kita mau validasi dulu kan pertama datanya katanya. Pertama ngecek apakah si DF tadi itu kosong apa enggak gitu ya. Pertama di running, kalau misalnya nggak keluar printnya berarti dia datanya kosong ya. Terus yang kedua itu ngecek primary key. Nah, primary key itu adalah suatu value yang unik ada di setiap baris gitu teman-teman. Jadi kan kalau kita lihat ke dalam database kita kan di sini tadi di song DF tadi value yang unik itu adalah ini ya play at teman-teman ya, karena kan nggak mungkin satu lagu dimainkan secara bersamaan ya. Jadi ini pasti beda-beda tiap barisnya. Jadi kita mesti ngecek apakah si play at ini adalah bakal unik apa enggak gitu. Nah, dengan fungsi ini kita bisa cek gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian cek untuk null value ya, apakah ada nilai yang kosong apa enggak gitu di dalam data frame kita gitu kan. Kalau misalnya ada nanti kita balik ke data frame kita dan cek gitu. Oke, ternyata nggak ada. Dan kemudian ngecek played at-nya gitu. Apakah tanggalnya itu sudah sesuai dengan kita mau gitu kan. Nah, di sini kita bikin yesterday dulu kan. Yesterday, terus ada today. Karena kan kita ngambil data itu from yesterday until now ya, berarti ya. Jadi kita mesti punya dua tanggal gitu. Tanggal kemarin, tanggal sekarang gitu kan. Di sini. Dan kemudian kita ngecek timestamp yang ada di sini tadi, yang ada di data frame kita. Apakah tanggal-tanggal ini tuh sudah ini gitu, sudah memenuhi syarat gitu ya teman-teman. Ini kalau not in batch, kalau nggak ada di list ini, nanti akan raise exception gitu. Exception. Oke, ternyata nggak ini ya, nggak keluar apa-apa tulisannya. Jadi dari 4 tes tadi udah aman teman-teman ya. Jadi dari kosong apa enggak data frame-nya, primary key-nya, terus ada null value apa enggak gitu. Dan juga ngecek tanggal date-nya gitu, apakah sudah sesuai apa enggak gitu. Nah, sekarang yang terakhir itu pengecekan format datanya teman-teman ya. Nah, ini mesti dilakukan ini ya per kolom teman-teman ya. Jadi kita punya 8 kolom ya di sini. Nah, ini kita mesti tahu dulu
kolom-kolom itu mau kita store sebagai data apa gitu, sebagai tipe apa datanya gitu kan. Kalau misalnya song name kan pasti string ya teman-teman. Terus album name juga string, artis juga string. Popularity ini karena nanti bisa diurutkan ya teman-teman ya. Jadi ini bakal mau aku store sebagai integer ya, kita bilangan bulat. Nah terus release date itu tanggal harusnya ya. Nah ini kita bisa lihat teman-teman ya, di sini ada ini ya, ada yang menarik ya di sini. Formatnya apa? Di situ ada date yang lengkap dengan apa tanggal dan bulannya, namun ada juga yang nggak lengkap kayak gini ya teman-teman ini, kayak lagu Dinda ini kan, atau lagu Benci Untuk Mencinta ini dia release date-nya nggak jelas teman-teman kan gitu ya. Nah kalau misalnya kita teruskan untuk masuk ke database ini bakal jadi ini teman-teman, bakal jadi data yang nggak bersih gitu teman-teman ya. Jadi yang kayak gini ya adalah data yang mesti kita cek dan mesti kita bersihkan gitu nantinya gitu. Nah kalau kita cek secara sekilas gitu ya. Terus pada add ini mestinya formatnya sebagai datetime ya, karena dia ada jam dan menitnya. Terus timestamp di sini itu tanggal juga ya, karena tanggal aja. Terus link to song itu link berarti string gitu kan. Nah, nanti kita kalau misalnya udah tahu format mau format apa aja kan, jadi kita bisa ngecek dan juga bisa transformasi jika belum sesuai gitu ya. Nah, sekarang di sini untuk mengecek format ini aku bikin satu apa namanya? Satu kolom namanya troubled gitu ya. Jadi nanti data yang troubled akan ditandain di dalam kolom troubled ini gitu. Nah, terus ini di script yang ini pertama aku mau ngecek. Di sini ngeceknya pakai ini teman-teman ya. Kalau misalnya lihat yang di atas tadi di import data tadi, string data type itu diambil dari package pandas.api types gitu. Jadi kalau misalnya mau ngecek format data itu bisa pakai ini ya. Pandas API types itu ada support buat numerik, buat datetime dan buat string, dan juga buat lainnya kayak boolean misalnya gitu. Kayak gitu ya. Gimana tadi? Nah ini tadi ya. Ini mau ngecek apakah song name ini sudah string atau belum kan gitu ya. Kalau misalnya dia udah string semua, nanti kita bakal dapat notifikasi kalau si song name ini sudah dalam string format gitu. Kalau misalnya belum, nanti akan dikasih tahu gitu. Kalau misalnya non string type found in song name gitu. Nah kita mau transform itu ke string gitu. Caranya dengan pakai .type ini ya. Ini bisa digunakan untuk mengubah data yang bukan string jadi string gitu. Nah habis diubah dicek lagi di sini gitu. Kalau misalnya song name-nya sudah jadi string, nanti akan di print song name is converted into string gitu. Ya kurang lebih sama ya buat semua ini teman-teman ya. Dan kemudian yang trouble tadi aku pakai di release date itu ya. Ini kalau misalnya ada di sini tuh aku ngecek ini ya, ngecek jumlah karakter dari release date itu. Karena kan tadi dia mestinya ini ya tanggal kan tadi ya. Ada tahun, bulan dan tanggal gitu. Sehingga semua data ini harus berjumlah 10 karakter ya. Nah, kalau misalnya dia nggak 10 karakter, aku bakal nandain si row itu sebagai troubled. Terus kemudian ngasih notif gitu. Kalau misalnya lagu ini dengan artis ini itu memiliki tanggal rilis yang nggak sesuai gitu. Jadi nantinya aku tahu kalau misalnya si lagu itu punya tanggal yang masalah gitu teman-teman. Nah terus kalau misalnya udah dilakuin pengecekan ke semua ini ya, ke semua kolom ya ini ya, semua kolom, nanti lagu-lagu yang trouble itu di-exclude dari data yang kita mau proses gitu ya, di-exclude dari setelah itu karena kita nggak mau masukin kolom ini kan sementara doang tadi ya ini. Jadi kita
ngedrop dulu gitu, ngedrop kolomnya gitu ya. Ini bakal kayak gini jadinya. Jadi ini kan cuma sementara tadi ya ini kan. Jadi pas sudah mau kita selesaikan prosesnya, kita akan menghapus si kolom trouble itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita running di sini, nah kita bisa tahu ya di sini ya hasil dari ininya gitu, dari validasinya gitu. Song name udah sesuai, album name udah sesuai, artis udah sesuai, popularitas sesuai. Nah, ini kita bisa tahu song name Benci Untuk Mencinta by Naif itu memiliki tanggal rilis yang berbeda gitu, yang salah gitu ya, salah formatnya salah gitu. Artinya kalau format salah tadi kan dia di-mark sebagai troubled. Kalau troubled kita exclude dari data yang kita mau proses gitu ya. Nah, ini juga sama yang Dinda by Masdo itu punya tanggal rilis yang tidak sesuai dengan format kita gitu. Nah, terus di sini juga kita bisa tahu kalau misalnya non date time type itu found in release date. Jadi awalnya tadi si release date tadi walaupun tadi bentuknya udah gini, sebenarnya itu masih bentuk string teman-teman gitu. Jadi belum date time, karena di sini kita tahu kalau misalnya tadi pas pengecekan di sini tadi, pengecekan yang di sini, kalau udah date time dia bakal keluar kan langsung ini ya, release date is all in that format. Tapi yang keluar adalah ini gitu. Berarti itu belum, jadi awalnya tuh si release itu belum berupa date ya, belum berupa date. Nah, setelah kita dapat notice ini ditransform ke dalam date, dan kemudian akhirnya si release date jadi converted gitu ya ke tipe date time gitu. Terus juga sama untuk played at dan juga timestamp gitu kan. Terus link to song sudah dalam string format ya semuanya. Berarti yang bermasalah memang yang ini ya, date tadi ya, yang yang release date, played at sama timestamp itu masih bermasalah karena belum berbentuk date time gitu formatnya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu dan bisa langsung transform teman-teman ya di sini ya. Nah, terus, tadi kan kita udah jalankan dalam beberapa piece code ya teman-teman ya, dalam beberapa potongan-potongan kode gitu. Nah, sekarang kita gabungkan aja gitu semuanya. Jadi validation-nya itu digabung, tadi ada check data frame SMPy, terus primary key, check for nulls, dan juga check that all timestamp are of yesterday's date gitu kan. Ini dibikin suatu fungsi yang nanti bisa dijalankan untuk mengecek apakah si data frame kita tuh udah benar apa belum gitu. Nah, ini mungkin kita bisain dulu ya, kita bisa balikin formatnya ke yang pertama dulu ya. Jadi balikin lagi ngerunning yang ini ke yang mentah banget tadi gitu, yang masih string tadi. Nah, ini yang pertama tadi ngecek apakah masih valid ya ternyata. Dan sekarang kita juga bikin function untuk yang transformation-nya gitu. Jadi yang tadi yang transformasi tadi itu dibikin satu fungsi gitu supaya nanti bisa di running dan bisa di reproduce untuk berbagai macam data frame lain gitu ya teman-teman. Ini di sini tadi ya. Ini di running aja untuk define function-nya. Nah, ini kita karena hasilnya itu dalam DF, berarti kita mendefinisikan ulang si song DF itu gitu. Song DF itu definisi ulang sebagai data frame baru di sini. Jadi dengan fungsi ini mentransformasi song underscore DF yang lama tadi yang baru diekstrak dari JSON tadi ya teman-teman. Jadi kalau kita running, ini bakal tetap keluar ininya hasil pengecekan dan transformasinya gitu ya. Dan sama ya teman-teman, di sini lagu-lagu yang salah juga sama, terus ya semuanya sudah ada sama dengan yang tadi gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita udah punya song underscore DF yang sudah sesuai formatnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat
sudah tidak ada date yang ngaco lagi, terus add-nya sudah bersih, timestamp-nya juga, ya dan semuanya sudah siap lah gitu untuk di di load atau disimpan di dalam suatu penyimpanan, yaitu data warehouse gitu ya dalam case ini. Oke, jadi transformnya sudah sampai sini. Kemudian kita lanjut ke load. Kita balik dulu ke sini. Load itu merupakan proses penyimpanan data yang sudah sesuai format kayak tadi ya, dengan proses transform tadi ke data warehouse. Jadi data warehouse nanti isinya adalah data-data yang sudah dibersihkan gitu ya intinya. Nah, nyimpen itu bisa ke dalam relasional atau non relasional database itu. Kalau misalnya relational database itu kayak misalnya MySQL, PostgreSQL gitu ya, yang bisa di-SQL-kan lah gitu intinya. Dan non relational database itu database yang nggak perlu SQL atau juga dengan NoSQL gitu ya, seperti Cassandra. Terus load ini juga bisa dilakukan secara on-premise atau di lokal komputer atau misalnya di komputer server yang ada fisiknya gitu ya, yang punya kita sendiri, atau di cloud teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal nyoba dua versi ya, on-premise dan cloud gitu. Kita bakal coba dua-duanya. Jadi kita cek lagi di script yang kita punya ya di sini. Kita buka load-nya. Ini pertama kita bikin untuk on-premise dulu ya. Kalau on-premise ini aku ngambil contohnya itu bikin SQL database gitu. Jadi pertama kita define dulu nama database-nya di sini, ya kan? Location database-nya maksudnya. Kemudian kita pakai yang namanya itu SQL Alchemy gitu untuk membuat database yang kita mau. Gitu. Setelah dibuat, kita buat koneksi ke database itu di sini, dan kemudian kita define kursor untuk melakukan proses pengeditan ke dalam database itu. Gitu. Jadi kita run potongan kode ini, terus kita punya variabel baru ya, kursor, con, dan engine gitu ya. Nah terus step 2 itu kita buat tabelnya teman-teman ya, buat tabel dulu. Nah di sini kalau kita buat tabel dulu, kita bisa define nama kolom dan juga tipe datanya teman-teman ya. Jadi di sini kita mau menyesuaikan dengan data frame yang kita punya kan tadi yang di sini. Ada song name, able name, dan seterusnya. Dan juga tipe-tipe datanya gitu di sini di define sama kita supaya nanti kalau misalnya ada yang lolos dari proses transform misalnya gitu ya, ada yang nggak ke-detect gitu ya, itu data nggak bakal bisa masuk sini gitu. Ada error dan kita mesti solve itu mesti bikin filter di step transformation lagi gitu. Jadi sini fungsinya untuk nge-define itu adalah untuk supaya datanya tuh benar-benar sesuai dengan format gitu ya. Nah, terus SQL query-nya tuh dipakai untuk bikin table, dan ini dengan kursor tadi yang kita define di sini tadi, itu kita bisa execute SQL query yang di sini gitu. Terus kita running. Nah, ini open database successful ya. Ini database-nya udah ada nih. Dan kalau misalnya kalian notice di sini ada juga ya kelihatan ya. Di sini ada my plate tracks.sqlite yang kebentuk di sini gitu teman-teman. Jadi proses tadi itu yang ini tadi bisa membuat satu database ke dalam folder kita gitu, folder tempat jalannya script ini gitu. Nah, kalau misalnya mau lihat ininya, mau lihat gimana tabelnya, itu bisa pakai yang namanya table plus teman-teman ya. Jadi itu sebuah tool untuk kita mengecek database gitu. Jadi kita bisa connect database banyak, bisa apa aja teman-teman, banyak kayak sini ya. Ada MySQL, ada Cassandra, ada SQLite dan seterusnya. Jadi kita mau connect SQLite tadi kan yang ini.
kita connect dulu SQL filenya ke ini apa ke mana namanya, ke table plus, di connect, terus dinamain Spotify gitu ya, Spotify played tracks. Kemudian kita connect. Nah, di sini kita bisa jalanin SQL di sini gitu. Show tables misalnya. Kalau misalnya select all gitu ya, select all from, ini nama tabelnya apa tadi? Nama tabelnya itu my played songs. Ini masih kosong ya teman-teman ya, karena belum ada apa yang di loading gitu di sini. Nah, pas kita jalankan step terakhir dari loading itu, kita bakal nemu kalau misalnya nanti ada datanya gitu ya. Nah, di sini kita pakai yang namanya itu ToSQL ya. Jadi itu adalah sebuah metodenya Pandas gitu, yang mana dengan ini kita bisa nge-store data frame ke dalam database gitu tadi ya. Yang namanya tadi yang di engine tadi ya teman-teman ya. Di engine tadi yang ini. Nah, ini nih. Itu nanti di-store ke situ dengan nama tabelnya tuh ini gitu. Jadi kalau misalnya udah ada, dia bakal nambah ke bawah gitu ya datanya. Jadi kita running di sini dan di close database-nya, dan sekarang kita refresh gitu ya, kita running lagi. Nah, sekarang udah masuk ya teman-teman ya di sini di table plus-nya ya. Nah, jadi kalau gitu ya teman-teman, kalau misalnya mau store database di lokal gitu ya. Ini kita pakai contoh pakai SQLite aja gitu, yang paling simpel gitu buat belajar. Tapi kalau misalnya di real case itu biasanya pakai MySQL atau PostgreSQL gitu. Nah, terus sekarang kita coba yang versi cloud ya teman-teman ya. Dan di sini kita pakai GCP gitu. Dari Google ya teman-teman. Nah, di sini kita import dulu package yang diperlukan. Terus di sini kita mesti otorisasi ya teman-teman ya. Pakai yang namanya itu service account di sini. Yang di sini itu bisa di generate dari akun cloud teman-teman. Jadi kayak gitu tampilan Google Cloud gitu ya, atau tampilan BigQuery gitu ya. Nah, di sini kan mesti generate dulu yang namanya service account key gitu di sini, supaya bisa masuk ke dalam GCP kita gitu. Jadi di running dengan nama credential. Terus di sini kita specify dulu skema tabelnya gitu. Seperti tadi ya di sini juga ya tadi pas kita bikin tabel ini kita specify skema tabel dan format datanya gitu dari masing-masing kolom. Dan di sini udah disamakan dengan yang tadi ya, dengan apa namanya dengan data frame yang kita hasilkan, dan juga dengan dengan write position itu adalah dengan write append gitu. Jadi kalau misalnya ada data yang baru itu bakal nambah ke bawah gitu ya. Kalau misalnya ada data baru nambah ke bawah. Terus ini kita define nama tabelnya di dataset 1 dan namanya my played songs gitu. Kita running, terus di sini prosesnya tinggal loading data ke BigQuery. Kita udah punya my credential tadi ya, di atas tadi my credential, terus projectnya apa, terus kita nembak song di F tadi ke dalam BigQuery yang udah kita connect tadi ya. Jadi kita running. Nah, ini load job, ini sukses ya. Nah, kalau kita lihat di sini belum ada apa-apa teman-teman ya di tempat ini di BigQuery ini gitu ya. Jadi kalau kita reload itu baru muncul gitu. Ini di dataset 1 ya tadi ya. Dataset 1 nama tabelnya tadi my played songs gitu. Nah, ini di sini kita bisa lihat skemanya ya teman-teman ya. Di masing-masing kolom itu ada yang string, integer dan sebagainya gitu ya. Sesuai dengan yang kita define tadi di sini ya, gitu ya.
terus ada detailsnya, berapa ukurannya, berapa barisnya gitu kan, terus dibikinnya kapan, terus location-nya di mana gitu. Dan di preview kita bisa lihat datanya gitu. Dan itu sama aja teman-teman kayak yang ini ya, kayak yang di Telupas tadi ya, yang di sini tadi. Telupas ini gitu. Nah, teman kalau di sini itu kita pakai cloud sebagai sarana penyimpanan data gitu. Nah, oke, jadi kalau download itu berarti sudah ini ya teman-teman, sudah berakhir ya proses ETL gitu kan ya. Dari awal tadi ngambil data sebagai bentuk dari bentuk JSON, terus diekstrak dulu, ditarik-tarikin data yang diperlukan gitu kan. Kemudian mentransformasi data-data yang belum sesuai format gitu kan ya. Habis itu habis bersih baru di store ke dalam data warehouse di lokal dan juga di apa namanya tadi di cloud gitu ya. Nah, step berikutnya itu kita mesti ini teman-teman ya, kan tadi kan baru jalankan di ini ya di notebook ya. Itu tuh kayak baru ini apa namanya, si script itu nggak bisa di running secara ini gitu, secara berkala teman-teman. Kan kita nggak pengen ya teman-teman kayak ngerunning script itu secara berulang-ulang, secara manual gitu kan. Nah, kita kan pengen bikin apa namanya otomasinya gitu ya. Jadi dari script yang di notebook ini bisa aku pindahin ke dalam script Python yang ini gitu, yang benerannya gitu, kayak gini teman-teman. Jadi dari yang tadi potongan-potongan kode tadi kan ini ya, yang bisa di-run secara parsial ya teman-teman. Itu aku pindahin ke dalam satu script utuh gitu. Nantinya script ini bakal dijalankan secara utuh dan menjalankan proses ETL dari ujung ke ujung ya teman-teman ya. Jadi kalau kita di sini kita masukin package tadi ya di atas ini, terus di sini aku masukin fungsi check if valid data, terus masukin transform juga gitu di sini kan. Dan aku buat function run Spotify ETL, di mana function ini yang bakal dipakai untuk menjalankan script proses ETL tadi gitu, yang sama yang kita jalankan di notebook gitu ya, di Python notebook. Nah, ini sama ya teman-teman, cuma dipindah-pindah aja ininya codingannya, dan diposisikan sesuai dengan yang diperlukan gitu ya. Jadi ya sama ini ya codingannya, dan berakhir di sini gitu, menjalankan function run Spotify ETL yang tadi sudah di-define di atas gitu. Nah, jadi kalau kita jalankan secara script gitu ya, itu kayak gini itu jadinya. Python ini aku taruh di file di folder docs ya. Spotify _etl.py gitu. Oh, ini error ya teman-teman ya. Kenapa? Karena yang tadi yang token tadi belum terupdate tadi. Tokennya belum diupdate, kita mesti bikin token lagi. Sudah expired ya tokennya gitu. Jadi mesti request lagi, terus kita replace tokennya dengan token baru gitu. Nanti kalau misalnya apa yang fully automated sih berarti pendek ya. Kalau misalnya pengen fully automated, nanti mungkin bisa di-develop dengan mengambil token secara otomatis gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu ngambil token manual kayak tadi gitu. Ini di save terus kemudian di running lagi. Oh, ini soalnya. Oke, ini tadi buat Airflow ya. Sementara ini mungkin di line berapa nih? Di line 238 ya. Oke, ini jangan dulu dipakai. Oke, ini di dulu. Save.
Jadi kira-kira kayak gini ya. Nah, ini sama ya teman-teman ininya apa notifikasi yang kita dapat juga sama di sini tadi. Nah, gini. Ya, itu dari sini tadi ya, dari sini terus ini kita bisa tahu kalau misalnya valid kan. Kita valid, terus song name itu udah string, album name udah string, artist name sudah string, quality juga udah dalam jadi format. Terus date-nya ini masih salah nih kan tadi yang Dinda tadi masalah ya. Terus ya dan ya yang kita dapetin di notebook tadi bisa dapet di sini juga gitu. Jadi bisa tahu juga kalau misalnya ada data yang kita transform gitu di sini. Dan juga kita bisa cek lagi di DB kita teman-teman ya. Ini nambah apa enggak gitu ya. Kan 40 row ya. Terus kalau kita reload gitu, kita refresh, kita run lagi gitu ininya. Sama ya. So, BigQuery query nambah jadi 66 teman-teman ya dari 47 tadi. Jadi dari apa namanya tadi dari notebook tadi kita pindahkan ke dalam script Python gitu ya, script Python yang utuh supaya bisa kita otomasi nantinya gitu. Oke, sekarang aku mau balikin lagi ini ke sini nanti buat. Nah sekarang kalau kita udah punya ini ya, kalau kita udah punya skripnya, berarti kan sekarang kita tinggal mikirin gimana cara mengorkestrasinya gitu teman-teman ya, apa menjalankan skrip itu supaya bisa memenuhi kebutuhan gitu. Nah jadi orkestrasi ini diperlukan kalau misalnya skripnya udah siap dan dijalankan sesuai waktu ya atau trigger yang diinginkan gitu. Jadi itu bisa dua jenis teman-teman ya, ada batch processing atau processing secara bergelombang gitu ya. Jadi kita bisa jalanin ETL itu di waktu-waktu tertentu gitu. Misalnya di setiap hari di jam 11 malam gitu misalnya, supaya nggak mengganggu operasional di kantor misalnya gitu ya. Nah itu batch processing namanya ya. Dan itu bisa tulen pakai itu adalah PC Airflow gitu. Terus ada juga namanya stream processing, yang mana kita melakukan ini proses ETL secara real time. Jadi kita langsung mengingest data yang diproduce gitu dari sebuah aplikasi misalnya gitu, langsung diproses oleh script kita dan langsung ditembak ke data warehouse gitu secara real time gitu. Itu namanya stream processing. Biasanya dilakukan dengan tool PubSub atau Kafka teman-teman ya. Nah sekarang aku mau nunjukin ini sih salah satu contoh batch processing gitu ya pakai Airflow. Jadi kan kita udah punya scriptnya tadi ya, script ETL kita di sini tadi ya. Nah sekarang kita mau ini gitu kayak mau bikin supaya scriptnya itu berjalan sesuai jadwal gitu yang kita tentukan gitu. Nah sekarang aku mau pakai Airflow dengan di-run pakai Docker ya. Jadi aku mau bikin mau show aja gitu, menunjukin aja gitu. Kayak gimana kira-kira gitu bentuknya si Airflow ini, karena kita nggak bakal detail ke itu ya, ke Airflow karena bisa panjang lagi nantinya gitu. Docker compose up ini untuk nge-run Airflow-nya gitu. Nah, ini sambil nunggu ready, itu kalau misalnya kita mau run script kita di Airflow, kita mesti bikin satu script namanya DAG-nya gitu teman-teman, atau DAG ini ya. Jadi dengan DAG ini atau DAG itu kita bisa menjalankan script yang udah kita buat di Airflow gitu. Di sini aku mau nge-run itu dengan dimulai dari tanggal 10
Oktober ya. Dan juga di sini schedule intervalnya itu sehari-sehari teman-teman ya. Kode di sini. Jadi ngambil dari run Spotify ETL tadi, terus aku bikin semacam variabel yang bisa berjalan sebagai node gitu ya. Kalau di DAG itu namanya node-nya gitu. Di sini aku ngeran run Spotify ETL function yang aku ambil dari script tadi teman-teman ya, gitu. Nah jadi aku run ini gitu ya, dengan penjadwalan sehari-sehari dan juga startnya dari tanggal 10 Oktober gitu kan. Nah ini kan udah ready ya ini ya. Aku buka di localhost untuk buka Airflow-nya ya. Nah di sini ada kumpulan DAG. Ini DAG dari yang ini ya, yang bisa kita abaikan gitu ya. Dan ini adalah ada Spotify DAG kita. Jadi node kita yang mau kita jalankan gitu. Kan di sini kita namakan dengan Spotify DAG ya di sini tadi ya. Ini namanya Spotify DAG, terus dia muncul di Airflow sebagai Spotify DAG juga gitu. Jadi di sini belum jalan teman-teman ya ini ya, si schedule-nya gitu. Nah kalau kita jalankan caranya dengan ini ya, mengenable ini tadi ada ini ya, ada pause unpause-nya gitu. Jadi kita unpause si Spotify DAG-nya, terus kita liatin ininya. Nah ini di schedule dari tanggal 10 teman-teman ya, sesuai dengan yang kita define di ini tadi, di sini tadi ya, tanggal 10 bulan 10. Terus ngeranin script yang sama gitu ya. Jadi kayak berjalan sehari-hari ini. Di tanggal 10, terus tanggal 11, 12, kan, terus 13, 14, dan seterusnya sampai tanggal 15 gitu ya. Jadi di sini kita bisa monitoring teman-teman. Script itu pas di jalan di hari sekian di jadwal hari sekian itu apakah sukses apa enggak gitu. Jadi fungsinya si Airflow itu untuk monitoring runningnya script kita gitu tadi, kayak gitu ya. Oke. Jadi tadi jalan 5 kali, terus kita cek lagi ke ini, ke apa namanya tadi, BigQuery ya. Kita cek BigQuery-nya apakah terupdate apa enggak gitu. Ini jadi 408 ya teman-teman ya. Si raw-nya ditambah gitu kan. Setelah kita menjalankannya di Airflow tadi. Review. Nah ini. Namun sekarang yang kita edit itu adalah semua datanya sama teman-teman ya. Jadi nggak berjalan sesuai hari karena kita belum bikin itu sesuai belum bikin script kita supaya berjalan sesuai dengan jadwalnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini tanggal timestamp itu masih tanggal 16 semua gitu di sini. Nah kalau misalnya mau develop lagi bisa, jadi ntar script ETL-nya itu dibikin supaya nanti bisa menyesuaikan dengan jadwalnya si Airflow ini gitu. Jadi ntar bisa sesuai dengan jadwalnya gitu si runningnya. Oke, itu Airflow teman-teman ya, orchestration ya. Terus yang terakhir itu sebetulnya ini ya teman-teman, selain ETL juga ada yang sekarang lagi cukup berkembang ya, proses data engine, proses data integrasi lain gitu. Selain ETL itu namanya ELT teman-teman. Jadi ELT ini ya sebenarnya cuma ngebalikin proses transform dan load aja gitu dari ETL. Jadi ini ngeduluin load baru transform gitu. Jadi idenya itu adalah mengambil data langsung dari raw ini ya, dari sumber-sumber aslinya gitu ya. Itu langsung disimpan ke dalam data warehouse gitu. Nanti
segala bentuk transformasinya itu akan dilakukan data warehouse itu gitu. Nah, sebetulnya itu prosesnya itu ada pro kontranya teman-teman ya. Jadi pro-nya itu adalah kita nggak bakal kehilangan informasi dari dari data yang kita punya gitu. Jadi kita benar-benar punya raw data yang benar-benar murni gitu ya teman-teman. Kan kalau tadi kan kita di proses tadi kan kita kehilangan data ini ya, data apa tadi kalau kita cek tadi tuh data lagu-lagu yang formatnya tuh nggak bener ya teman-teman ya. Formatnya di situ nggak bener kan tadi. Nah dengan proses ELT ini kita nggak bakal kehilangan data itu gitu. Kita bakal masih punya data itu tersimpan di dalam data warehouse karena sewaktu-waktu mungkin aja data itu bisa terpakai gitu teman-teman. Jadi ya itu salah satu keunggulannya proses ELT ya teman-teman. Nah tuh dan kemudian si ELT ini tuh cocok untuk data yang transformasi simpel-simpel aja gitu. Jadi kalau misalnya ya sekedar cuma ngecek tadi ya, ngecek format atau misalnya ngubah tanggal doang gitu, itu masih bisa dilakukan data warehouse gitu atau di BigQuery masih bisa teman-teman gitu lah. Jadi kalau yang simpel-simpel cocok banget pakai ELT gitu. Terus kontranya ya itu karena kita nyimpen data yang yang dalam bentuk yang raw dan kotor ya teman-teman ya. Itu kan jadi kita perlu space yang lebih banyak gitu untuk nyimpen data itu ya teman-teman ya. Jadi cost-nya bakal lebih tinggi gitu. Baik itu untuk untuk nyimpen di lokal atau on premise maupun nyimpen di cloud karena cloud itu menagih kita sesuai dengan jumlah jumlah data yang disimpan dalam tabel kita gitu kan. Jadi makin besar datanya makin besar tagihannya juga gitu. Dan yang kedua kontranya itu ya tadi ya nggak bisa transform yang rumit itu teman-teman ya. Kayak misalnya looping ya. Kalau looping aku lebih prefer pakai Python daripada pakai SQL gitu. Karena lebih mudah gitu. Nah terus tool ELT salah satunya adalah Fivetran ya. Jadi seperti ini kira-kira proses ELT itu teman-teman. Jadi dari data dari sumber-sumber yang aslinya gitu dimasukkan ke dalam suatu pipeline gitu ya, suatu konektor dalam hal ini Fivetran ya misalnya gitu ya. Itu nanti akan disambungkan ke sumber ke tempat kita nge-loading data gitu. Itu data warehouse gitu. Yang mana nanti akan langsung memberikan data ke dashboard yang sudah dibikin gitu. Yang sudah dibikin gitu. Di BI tool gitu misalnya kayak Looker atau Tableau gitu. Jadi nggak cuma itu ya teman-teman ya, proses ini pengolahan data itu sekarang cukup berkembang juga nih proses ELT ini. Jadi menurutku sih nice to know juga buat kalian. Ya kalau untuk materi segitu aja sih teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya gitu atau misalnya ada yang kurang jelas tadi bisa balik lagi ke script yang tadi gitu. Silakan aja teman. Permisi Mas. Halo ya. Iya mau nanya untuk yang Airflow. Kalau misalkan datanya error ya, nanti kan jadi warnanya merah ya, kalau nggak salah ya? Iya betul ya. Nanti kalau udah error itu yang harus dilakukan apa ya? Yang harus kita lakukan mengecek errornya sih, Mas. Kalau saya ngecek errornya terus kayak troubleshoot. Jadi misalnya kalau errornya itu misalnya karena ini ya, karena nggak ada data yang diproses kayak tadi ya, kayak pas saya running ini tadi nih. Ini saya matiin dulu ya. Matiin dulu.
Bisa nggak ya gini? Kami kan waktu itu kan kita kan hanya halo ya. Lanjut Mas. Ya Mas, ya tadi apa misalnya tadi kan pas saya jalan script tadi pas running itu kan tadi kan nggak ada data in proses ya. Itu karena ini tadi Mas, karena si token itu expired kan tadi gitu. Nah, ya paling sih yang kita lakuin kan ini apa kita bisa troubleshoot ke error yang muncul di situ tadi gitu. Karena kita kalau misalnya klik ke node-nya tadi itu sebetulnya bisa apa namanya? Bisa tahu apa itu errornya gitu kan. Nah, kalau saya sih gitu Mas. Jadi apa ngecek di mana errornya terus troubleshoot aja sih gitu. Dan terus di running ulang itunya si apa airflow-nya gitu. Itu ngecek apakah udah solve atau belum gitu. Di running ulang berarti ya? Ya kalau saya atau di refresh bisa sih kayaknya Mas. Di refresh bisa. Oke. Ya, Terima kasih Mas. Siap. Ya, gitu. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Halo Kak, mau nanya Kak. Halo, ya. Perbedaan tugas antara data engineer sama data scientist itu apa ya Kak? Secara garis besar gitu. Ya. Makasih Kak. Oke, makasih Yoga. Kalau misalnya perbedaan tugas antara data engineer dan data scientist itu paling jelas mungkin ini ya dari sisi apa namanya dari sisi proses ini ya proses data analytics yang mereka lakukan gitu ya. Jadi kan kita untuk mendapatkan insight kan perlu cleaning dulu kan datanya kan gitu ya. Kalau data engineer itu lebih berat ke proses cleaningnya gitu. Sedangkan data scientist itu lebih berat di proses modelingnya. Jadi sebetulnya data scientist juga nggak apa ya bisa aja gitu dia melakukan cleaning juga, tapi nggak sebanyak porsinya si DE gitu ya. Kalau misalnya data engineer itu memang mostly bakal banyak berkecimpung di data cleaning gitu ya. Dan juga mungkin kalau misalnya dia lebih apa namanya lebih fokus ke machine learning itu misalnya dia juga bisa jadi kayak machine learning engineer gitu. Dan tasnya juga lebih ini apa lebih banyak ke producing data yang bersih gitu untuk dibikin model gitu. Ya jadi scope-nya lebih banyak ini ya di prosesnya ya. Jadi kalau misalnya data engineering itu lebih banyak di cleaning, kalau data scientist lebih banyak di modeling gitu. Namun sebenarnya kalau DS itu sebenarnya lebih apa ya lebih end to end juga. Kalau DS itu juga seringkali melakukan cleaning juga, tapi nggak banyak. Maksudnya kayak kalau di company yang udah settle gitu biasanya sudah ada data engineer sendiri gitu yang melakukan tugas cleaningnya gitu. Jadi gitu ya juga. Berarti data engineer itu lebih ke nyiapin datanya Kak ya, biar tersaji lebih bagus gitu ya. Betul, lebih bagus dan juga secara tepat waktu. Jadi nggak ada data yang telat untuk dimasukin ke dalam warehouse itu. Karena misalnya kayak hari ini data transaksi yang kemarin belum masuk nih data warehouse kan, kalau misalnya ada meeting misalnya gitu, manajemen meeting gitu kan, ya pasti nggak dapat data yang real time gitu jadinya. Nah, jadi tugasnya itu ya selain bersihin data juga memastikan agar data itu terdeliver dengan baik dan tepat waktu gitu. Makanya kalau data engineer itu kayak ini gitu apa namanya lebih berat programming gitu. Jadi mereka juga mesti mikirin gimana cara bikin script supaya efektif gitu, supaya cepat jalannya gitu. Kalau misalnya udah lama gitu, misalnya udah jalan 2 jam misalnya gitu scriptnya, ya itu mesti harus dipikirin ulang tuh gimana caranya supaya lebih cepat gitu, karena itu menghambat pekerjaan gitu.
kayak gitu ya. Berarti kalau data engineer itu termasuk yang kayak web scraping gitu ya? Ya sebenarnya tergantung company ya, beda-beda sih tiap company. Cuman ada company yang menugaskan itu menugaskan scraping ke data engineer, ada yang enggak gitu. Jadi yang sejauh yang aku ekspor sih data engineer itu ada yang berat ke data warehouse tadi ya, ke manajemen data warehouse. Terus ada juga yang berat ke data ke scraping juga gitu. Terus ada juga yang berat ke arsitektur gitu, kayak build arsitektur yang support untuk integrasi data dengan lebih baik lagi gitu. Dan itu sebenarnya itu bergantung sama perusahaan sih sebenarnya. Cuma itu emang masih masuk ke scope data engineer juga. Biasanya dia yang ngerjain gitu. Kayak gitu. Kalau untuk bahasa pemrograman itu selain Python sama R, apalagi Kak yang sering dipakai untuk data engineer, data scientist gitu? Mungkin ini ya, mungkin Java sama Scala mungkin ya. Sebenarnya belum pernah pakai sih sebenarnya gitu. Kalau Java sama Scala, cuman kalau Scala itu dia dipakai di ini yang namanya Spark. Kalau misalnya kita lihat Apache Spark itu adalah ini ya, tool untuk mengolah big data ya, large scale data analytics. Jadi kalau misalnya pakai Pandas ini udah berat nih misalnya gitu ya, udah sejam 2 jam jalannya gitu. Nah, kita bisa mikir untuk pakai Spark gitu. Nah, si Spark ini dibangun di atas bahasa Scala gitu. Jadi ya walaupun sebenarnya Spark itu udah bisa di run juga pakai Python dengan PySpark gitu, ada PySpark. Namun belajar Scala sama Java itu mungkin bisa berguna kalau misalnya kita kayak ngadepin case di mana kayak script kita udah berat banget nih pakai Python nih, udah nggak efektif gitu ya, misalnya udah jalannya lama banget dan kita nggak bisa solve itu gitu. Dan belajar Scala ya siapa tahu bisa ini solve problem yang nggak bisa di solve di Python gitu, kayak gitu sih. Jadi Java sama Scala sih kalau setahu aku ya. Gitu. Halo Kak. Halo. Ya Kak, saya mau nanya Kak. Ya, silakan. Untuk anggaplah saya mau jadi sebagai data engineer seperti Kakak gitu ya. Anggap saya sudah punya portofolio atau sebuah kasus-kasus atau case-case yang saya sudah coba gitu. Nah, menurut pengalaman Kakak nih, untuk sampai ke tahap bisa bekerja sebagai profesional di data engineer itu tahapannya seperti apa ya? Misalkan dari proses lamarannya hingga ke proses test skill atau interviewnya itu biasanya bagaimana ya Kak? Oh ya, sebetulnya satu hal yang ini sih yang sangat membantu banget di proses rekrutmen itu ini ya, kalau misalnya kita punya ini punya portfolio ya teman-teman. Jadi kita punya suatu project yang kita kerjain gitu, dan itu bisa bisa di show juga ke technical recruiter. Misalnya kalau misalnya interview gitu, kita bisa ceritain project kita gitu, kayak gimana, ngapain aja gitu kan. Dan juga yang sekarang lagi ini sih yang lagi hot sih mungkin ini ya belajar cloud ya teman-teman ya, belajar cloud service ya. Kalau di aku ini kan kayak ini belajar GCP gitu. Ini banyak banget yang company yang kayak udah mau ini migrasi gitu dari sistem mereka yang on premise gitu ya, atau pakai device sendiri gitu ya. Mereka pada migrasi ke cloud. Jadi sebenarnya kalau ngerti cloud gitu pasti bakal dibutuhin banget gitu teman-teman. Jadi kalau menurutku sih, satu bikin portfolio, kedua belajar cloud teman-teman ya. Baik itu GCP atau AWS atau Azure gitu ya, yang paling terkenal gitu ya. Karena kalau masih GCP ini kan kita bisa coba-coba gratis ya. Ini kan aku free trial juga ya. Dapat kredit sebanyak 4,2
28 juta gitu selama 90 hari, ini bisa dipakai buat coba-coba gitu, buat belajar-belajar. Banyak service yang ada di GCP kayak misalnya yang Cloud Compose gitu misalnya, atau Dataflow ini baik pakai juga PubSub itu untuk streaming gitu misalnya, dan sebagainya teman-teman. Jadi kalau menurutku sih sekarang cloud lagi ini ya, lagi hot banget ya teman-teman. Jadi coba dieksplor aja, belajar cloud service gitu ya. Gitu sih. Gimana? Bisa tanyain atau? Cukup sih, Kak. Misi. Iya, silakan. Mau tanya, Kak. Ya, silakan. Yang berarti kalau misalnya nanti GCP ini lebih diperlukan di masa depan, yang metode yang dipakai berarti ELT ya? Itu ya. Sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau ELT itu karena dia ada konsep tadi ya, ada konsep ada kontennya tadi kan, kalau ELT tadi ya. Yang pertama tadi cost-nya tinggi banget. Karena kalau cloud ini kan setiap kita nyimpen gini tuh setiap hari di-charge gitu loh. Jadi tergantung kebijakan ya sebenarnya. Kalau misalnya company-nya fine aja dengan cost yang tinggi tapi dengan data yang lengkap gitu kan, ya itu nggak apa-apa pakai ELT. Tapi kalau case aku ya, case di company-ku, aku pakainya sih masih ETL ya, kalau untuk ekstrak data ini harian gitu ya. Karena karena cost tadi gitu. Soalnya kan kalau data yang aku ekstrak itu adalah data ini ya, data mingguan gitu, tapi kayak akumulatif gitu loh. Jadi nggak kalau misalnya langsung di dump di BigQuery pasti mahal banget nanti jadinya, dan juga banyak banget duplikat yang nggak penting gitu sebenarnya. Nah, jadi balik lagi ke kebutuhan gitu. Ada muncul ELT itu sebenarnya karena kompleksiti dari ETL itu sendiri gitu. Jadi ketika ETL udah kompleks banget, muncul gagasan kalau misalnya kita kayaknya kenapa nggak kita langsung dump aja data dari sumber aslinya gitu di dalam cloud kan udah cepet, udah bagus, udah cepet gitu, udah bisa support banyak gitu ya. Dan ya dan BigQuery itu emang support ini dua-duanya gitu, support ETL, support ELT, tapi itu balik lagi ke kebutuhan dan kebijakan gitu. Mau hemat cost atau mau simple dalam scripting gitu kan, gitu aja sih sebenarnya. Kalau menurutku kayak gitu. Oke, Kak, terima kasih. Kak, mau nanya, Kak. Silakan. Jadi kayak data engineer itu kan misalnya saya sebagai user ya, mau masukin data kayak email, kayak nama itu nanti datanya bakal kesimpan sendiri. Nah, terus si data engineer ini perlu input lagi nggak di dalamnya? Apa emang udah ke input di dalamnya gitu, otomatis? Masukin data berupa email, apa? Kayak data-data ini yang lagu ini. Oh iya. Ya. Oh, ya tadi datanya tadi itu dimasukkan dari Spotify, dari data pribadi Spotify ini ke dalam sini gitu. Jadi dimasukin itu udah pakai script aja gitu. Jadi nggak perlu proses manual lagi, karena idenya proses scripting itu atau misalnya proses data engineering itu adalah untuk melakukan otomatisasi gitu dari segala macam proses pengolahan data gitu. Jadi tadi dari Spotify kita nggak perlu lagi masukin data secara manual ke dalam data warehouse karena sudah di script gitu. Jadi gitu sih. Kasih, Kak. Apa lagi manual tadi? Nah, gitu. Oke. Ada lagi?
mau nanya. Oh iya Kak, mau nanya satu lagi boleh? Silakan. Kalau misalkan kita ingin bikin portofolio tentang data engineer ya, Ya. kira-kira contohnya itu ada di mana atau Kakak punya link yang bisa kita buat belajar gitu di mana? Jadi referensi gitu ya. Iya betul. Aku punya ini sih, punya satu YouTuber data engineer yang ini sih. Ya mungkin bisa ini ya, bisa jadi inspirasi ya. Namanya Ben Rogojan, itu YouTube-nya siapa itu? Siapa Tagai. Ini dia minggu terakhir ini bikin ini sih, dia bikin video soal ini sih, mana ya, project. Nah ini data engineer project nih. Nah ini mungkin bisa ini ya, bisa kamu tonton ya mungkin ya. Terus dilihatin apa kayak apa, apa aja isinya gitu misalnya. Cuman kalau misalnya menurutku sih yang apa, yang pasti apa, yang mungkin bisa diterapkan dan bagus itu yang tadi ya, apa, pertama ETL, yang kedua itu batch processing, itu pakai Airflow tadi ya, terus stream processing gitu, pakai PubSub atau pakai Kafka gitu. Nah itu kalau misalnya bisa bikin 3 itu mungkin udah ini sih, udah banyak yang bisa diceritain gitu ke misalnya ke pas nanti interview bisa banyak cerita gitu loh. Ya. Oke Kak, siap. Terima kasih. Jadi 3 itu. Oke, ada lagi teman-teman. Ini chatnya nanya apa? Akan di share. Oke, mungkin nanti aku akan ini ya, akan apa, share tapi di GitHub aku teman-teman. Mungkin nanti mungkin buat yang mau ya, bisa connect aja ke LinkedIn aku ya, nanti bisa DM aja, nanti bisa aku apa, share aja gitu secara personal mungkin ya. Nanti. Gitu. LinkedIn-nya apa Kak? LinkedIn-nya Eka Pramudita, search aja nanti yang ini. Yang fotonya sama kayak di poster. Itu sepertinya dia raise hand, Kak. Apa gimana? Ada yang raise hand. Mungkin raise hand tadi ya? Oh iya. Sorry. Ini gimana caranya? Bisa langsung ngomong aja. Nggak apa-apa. Silakan. Oh ini ya, Ke Nabila Hanami bisa langsung bicara aja. Ya. Nggak bisa unmute. Oh ya, kalau tulis aja nggak apa, tulisin aja. Nggak apa. Kalau nggak bisa di-unmute. Database ya. Apa lagi? SQL Alchemy tadi ya, Nabila ya. SQL Alchemy. Nah sih, kalau pengalamanku sih ini ya, selalu ini sih, emang selalu buat database aja sih sebenarnya, buat database lokal gitu ya. Jadi
kalau misalnya aku bikin di bilokal tuh bisa pakai SQL Alchemy atau pakai SQLite langsung gitu. Dan mungkin ada function lain sih sebenarnya, pasti ada sih function lainnya gitu ya di sini misalnya gitu. Intinya segala hal yang berkaitan dengan database modification di Python gitu, ORM gitu ya, itu bisa dilakukan di SQL Alchemy gitu. Ya, mungkin bisa dibaca aja ininya apa dokumentasinya gitu ya. Kalau aku sejauh ini pakainya emang cuma bikin database aja gitu. Dan juga ini tadi apa namanya? Dan juga kan sebenarnya kan ini menarik data query juga bisa sebenarnya, query dari database yang dibikin tadi gitu ya. Ditarik ke Python itu bisa pakai SQL Alchemy juga secara nggak langsung, karena kan kita narik dari ini kan, dari engine yang dibikin kan tadi ya gitu. Ya, jadi sebenarnya segala hal yang berkaitan dengan database gitu, kalau mau dibawa ke Python bisa pakai SQL Alchemy sih. Gitu. Oh iya, silakan, nggak apa. Gimana, udah kejawab belum Nabila? Oke, sama-sama. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absen di kolom chat ya. Link feedback akan ditutup pukul 15.15. Terima kasih. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, mungkin bisa saya kembali ke Mbak Fitri ya, Mbak. Silakan. Lagi. Aku bisa stop sharing ya. Oke. Terima kasih. Mana Kak Eka? Eka, maaf. Oh ya, kalau misalnya udah nggak ada yang nanya lagi, saya kembali ke Mbak Fitri ya. Silakan Mbak. Kalau misalnya mau ditutup atau misalnya ada yang lain yang mau di share gitu. Oke, terima kasih Mas Eka atas ilmunya. Terima kasih juga ya semua. Kita jangan live dulu ya, kita mau adakan sesi foto bersama dulu. Yuk on cam dulu ya teman-teman, kita mau foto bareng. Kak Yovani atau Aku yang fotoin. Nezha, tolong bisa. Teman-teman on cam dulu yuk. Teman-teman mohon maaf ya, jangan kirim chat dulu soalnya notifnya kelihatan gitu. Oke. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terus slide ketiga, ada 8 slide totalnya. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya pada off cam semua kayaknya. Oke. Semua ya Kak? Iya, udah Kak. Udah Kak Fitri. Oke. Terakhir sudah berarti sesi kita ini. Terima kasih Mas Eka yang telah sharing ilmunya sama kita semua. Terima kasih juga yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau tadi keterlambatan dalam memulai acara. Saya akhiri webinar kali ini.
Untuk informasi lebih lanjut, nanti pantengin di grup dan jangan lupa isi absen di kolom chat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Terima kasih kakak. Kak, jangan lupa.